Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak untuk materi kelas 11 matematika. Bab pertama adalah barisan dan deret aritmatika. Kemudian setelah membahas barisan dan deret, kita akan masuk ke dalam bab induksi matematika. Nah, untuk mendahuluannya kita bahas tentang barisan dan deret aritmatika. Barisan dan deret aritmatika. Yang pertama, barisan aritmatika. Di sini kita akan membahas tentang pengertian barisan aritmatika, kemudian rumus umum, kemudian contoh soal. Selanjutnya kita akan membahas tentang deret aritmatika, pengertian deret, rumus umum, dan contoh soal. Barisan aritmatika. Barisan aritmatika dapat didefinisikan sebagai suatu barisan bilangan yang tiap-tiap pasangan suku yang berurutan mengandung nilai selisih yang sama. Misalkan adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Beda ulangi. Barisan aritmatika adalah suatu barisan yang terbentuk, suatu barisan angka-angka yang terbentuk dari selisih-selisih yang sama nilainya. Ya, selisih itu nanti di sini disebut dengan beda. Contohnya kalian perhatikan di sini ada angka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Yang pertama angka 2 di urutan pertama itu disebut dengan suku pertama atau U1 atau A1. Kemudian 4 itu berarti suku kedua, 6 itu suku ketiga, 8 itu suku keempat, dan seterusnya. Nah, dari suku kedua, suku 1, suku 2, suku 3, suku 4, di situ jumlah selisihnya sama. 2 kemudian menjadi 4. Berarti selisihnya adalah 2. Dari mana diperoleh? Dari 4 dikurangi 2. Kemudian 4 ke 6 selisihnya berapa? Selisihnya 2. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Kemudian 6, setelah 6 urutannya kok 8. Selisihnya juga sama 2. Karena setiap selisihnya adalah nilainya 2, 2, 2, 2, 2 sampai suku terakhir, maka disebut dengan barisan aritmatika. Barisan yang memiliki selisih suku yang sama. Nah, rumus umum dari suku ke n pada barisan aritmatika. Jadi di sini ada rumus umumnya. Rumus umumnya disimbolkan dengan UN. UN itu dibaca dengan rumus suku ke n. Sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. A itu adalah suku pertama. Kemudian N itu adalah banyaknya suku. Kemudian B itu adalah beda atau selisih. Diingat ya, rumus suku ke N itu adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali dengan B. Nah, di sini selanjutnya ada U1, U2, U3, U4. Di sini ada A, A ditambah B, A ditambah 2B. Sama saja seperti yang Bu Ida jelaskan tadi. Jadi A itu suku pertama ke suku kedua itu berarti ditambahkan dengan B, A ditambah B. Kemudian untuk menuju suku ketiga ditambahkan lagi dengan B atau bisa disimbolkan A ditambah dengan 2B. Untuk menuju suku keempat maka diperoleh A ditambah dengan 3B dan seterusnya. Sambil kalian pahami, Bu Ida menjelaskan sambil dipahami. Kemudian kalau Bu Ida sudah selesai menjelaskan, jangan lupa untuk belajar, mengulangi dan memahami sendiri ya. Kemudian setelah itu di sini ada deret aritmatika. Nah, deret aritmatika, apa sih bedanya dengan barisan aritmatika? Kalau barisan itu dituliskan dengan tanda koma.
Ya, pemisahnya adalah tanda koma. Jadi 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kenapa? Karena di situ tidak dihitung, hanya ditanyakan nilai sukunya. Kemudian untuk deret, kalau deret itu beda. Deret itu yang ditanyakan adalah jumlah dari suku. Maka cara penulisan deret itu ditandai dengan dipisahkan dengan tanda penjumlahan atau plus ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Pengertian deret aritmatika, jumlah keseluruhan dari anggota barisan aritmatika yang dihitung secara berurutan. Sebagai contohnya, 8, 12, 16, 20 ditanyakan deretnya, maka akan dihitung 8 ditambah 12 tambah 16 tambah 20 dan seterusnya. Nah, untuk rumus deret aritmatika, tadi kalau rumus umum dari barisan aritmatika disimbolkan dengan UN. Nah, kalau sekarang rumus dari deret aritmatika disimbolkan dengan SN. S itu adalah jumlah N suku ke N. Rumusnya adalah N dibagi 2 dikali A ditambah UN, atau bisa juga menggunakan N dibagi 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 kali P. Dengan N pengertiannya yaitu masih sama. N adalah jumlah suku ke N adalah suku ke N. Kemudian A itu adalah suku pertama, P itu adalah beda. Deret aritmatika. Nah, di sini ada apa contoh penulisannya ya? Ada 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8. Yang disebut dengan S1 deret aritmatika yang pertama, jumlah deret aritmatika pertama adalah 2. Kemudian jumlah dari 2 deret aritmatika yaitu berarti U1 ditambah U2. 2 tambah 4 sama dengan 6. Kemudian kalau yang ditanyakan adalah deret jumlah ketiga deret aritmatika, berarti 2 tambah 4 tambah 6 sebanyak 3 dari U1 sampai U3 dan seterusnya gitu ya. Kemudian Bu Ida rasa untuk barisan dan deret aritmatika itu materi yang masih mudah sekali dan masih mudah untuk dipahami. Kalian tadi yang sudah Bu Ida sampaikan sambil dipahami, didengarkan, kemudian dibaca ulang kembali. Di sini ada contoh soal, misalkan diketahui dari suku ke-16 pada suatu deret aritmatika adalah 34 dengan bedanya adalah 3, maka hitunglah U1. Nah, ini soalnya sudah agak diperlebar, jadi tidak bentuk umum lagi. Di sini diketahui nilai U16 sama dengan 34 dan B sama dengan 3. Yang ditanyakan adalah suku pertama. Suku pertama yang ditanyakan adalah suku pertama. Maka cara mencarinya kita menggunakan, karena yang ditanyakan suku maka kita menggunakan rumus UN. Kalau yang ditanyakan jumlah maka yang digunakan adalah suku SN. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 dikali P. Berhubung di sini suku terbanyaknya sudah diketahui yaitu U16, kita menggunakan U16. UN-nya diganti dengan U16 sama dengan A. A-nya belum diketahui karena masih ditanyakan. Ditambah N-nya adalah 16. 16 dari mana? Yaitu suku ke-16. 16 dikurangi 1 dikali P. Bedanya tadi sama dengan 3. U16 itu 34 sama dengan A ditambah 15. 16 dikurangi 1 ya. Kemudian dikali 3.
Diingat di sini ada penjumlahan, ada perkalian, maka kerjakan perkalian terlebih dahulu. Jadi 34 sama dengan A ditambah 15 kali 3 yaitu 30. 30. Kemudian maka diperoleh A sama dengan 30 dikurangi 34 atau 34 A sama dengan 34 dikurangi 30 ya. Hasilnya adalah A sama dengan 4. Jadi diperoleh nilai dari suku pertama pada soal tersebut adalah 4. Paham enggak sampai sini? Kalau misalkan kalian ada sesuatu yang belum paham bisa ditanyakan ya. Kemudian untuk soal keempat, hitunglah jumlah. Nah, untuk soal yang ini yang ditanyakan adalah jumlah suku kelima. Berarti nanti menggunakan rumus SN dari deret aritmatika. Tapi diketahui deretnya, jadi kita mencari menggunakan rumus UN dulu. Diketahui A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 8 dikurangi 4 sama dengan 4, atau 16 kurangi 8 sama dengan 4, atau bisa juga 24 dikurangi 16 sama dengan 4. N-nya sama dengan 5. Yang ditanyakan adalah jumlah pada suku kelima. Sedangkan yang diketahui adalah 1, 2, 3, 4, hanya 4 suku. Maka kita harus mencari suku kelima terlebih dahulu, baru bisa dijumlahkan ya. Kita mencari U5 terlebih dahulu. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. UN sama dengan A-nya 4 ditambah N. N-nya yang ditanyakan suku kelima, maka diganti dengan 5 dikurangi 1 dikali 4. U5 sama dengan 4 ditambah 16. 16 itu dari 4 dikali 4 ya. Kemudian UN-nya adalah 4 ditambah 16, 20. Ini adalah UN sama dengan 20 atau U5 sama dengan 20. Nah, sudah diketahui suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima. Maka kita kembali kepada pertanyaan yang pertama, yaitu jumlah suku kelima. Kita menggunakan rumus SN sama dengan setengah N dikali A ditambah UN. S5 sama dengan setengah dikali N-nya 5, A-nya 4 ditambah jumlah suku kelimanya adalah 20. Jadi diperoleh S5 adalah setengah kali 5 yaitu 5/2, 4 ditambah 20 sama dengan 24. 5/2 dikali 24, 5 dikali 24 dibagi 2 sama dengan 60. Nah, sekian penjelasannya. Silahkan kalian bisa pelajari kembali, dipahami dulu. Kemudian di sini ada latihan soal. Ada 1, 2 latihan soal. Silahkan kalau yang sudah paham bisa dikerjakan di rumah. Kemudian kita bahas di pertemuan depan ya. Bu Ida akhiri untuk pertemuan hari ini bab 1 tentang barisan dan deret aritmatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.